dalam doa kerahiman ini. Saya mohon maaf, saya belum bisa membuka kamera karena saya masih dalam perjalanan menuju kembali ke biara. Em, Semoga suara saya terdengar jelas ya. Kalau jelas, kasih jempol. Mas Romo. Oke, Romo baik. boleh nanya Romo, sehabis renungan apa ada tanya jawab? Karena saya masih dalam perjalanan, kita renungan singkat saja ya. Oh iya, 10-12 ya menit, makasih lalu langsung Romo. saya kasih berkat ya. Ya makasih Romo. Baik. Jadi tema kita hari ini adalah belajar dari kesederhanaan Bunda Maria, Bunda Kerahiman. Kita bulan Mei ini kan bulan Maria. Saya tidak tahu apakah di tempat Anda juga sibuk dengan doa rosarium lingkungan, atau ada pertemuan-pertemuan yang menginspirasi kita untuk menjadi lebih serupa dengan ibu kita, Bunda Maria. Tapi yang jelas, bagi saya kalau yang paling berkesan dari kepribadian Ibu Maria, saya pasti akan menjawab kesederhanaan, kesahajaan. Mengapa? Karena engkau bisa bayangkan, teman-teman, seorang gadis masih belia, tinggal di dusun Nazaret yang cukup jauh dari Yerusalem. Dia tinggal seorang diri dan tiba-tiba mendapat berita yang begitu mengejutkan bahwa dia harus mengandung seorang anak laki-laki. Itu pasti bukan perkara yang sederhana, itu pastinya bukan perkara yang main-main bagi seorang berusia 17-18 tahun pada saat itu. Pasti sesuatu yang mengagetkan. Tapi yang membuat bunda kita, ibu kita punya kapasitas untuk menerima kejutan-kejutan ilahi itu adalah bahwa dia sejatinya adalah seorang wanita yang sederhana. Nah, mari kita lihat hidup kita. Kalau orang-orang muda zaman ini itu seringkali ditanya, bagaimana status relasimu? It's complicated gitu katanya. Statusnya lagi rumit nih. Kita lihat banyak sekali orang muda yang menjadi rumit dengan pikirannya pada hari-hari ini. Lebih-lebih orang-orang yang sedang berjuang mempersiapkan masa depannya. Anda sadari tidak orang muda saat ini, wah luar biasa ya. Dia dari sekolah banyak sekali tuntutan. Dari keluarga, support system tidak begitu banyak. Keluarga modern sekarang hanya kasih duit saja. Belum tentu kasih cinta kasih. Belum tentu memberi perhatian dan rasa sayang. Ya toh? Jadi keluarga zaman sekarang ini bukan tempat yang ideal bagi seorang muda untuk menatap masa depannya. Belum lagi dalam hal relasi. Sekarang anak-anak muda kita makin dikuasai oleh rasa perasaan, oleh emosi. Sehingga kadang-kadang mereka gampang rapuh, gampang terluka. Apa yang mau Romo katakan? Mari kita lihat realitas orang muda zaman ini. Hidup menjadi makin rumit. Sekarang ini, orang-orang muda itu, kalau mau pergi main, itu tidak seperti kita zaman dulu. Ayo main yuk, main yuk, main yuk. Gombyoan gitu, rame-rame. Anak muda sekarang itu harus buat janji dulu. Jam berapa, di mana tempatnya, dengan siapa, pulang jam berapa. Mereka harus menata dulu, sehingga hidup menjadi lebih rumit. Betul, bukan? Bahkan kadang-kadang untuk makan malam dengan orang tua, itu harus janjian sekarang. Apalagi kalau mereka sudah berkeluarga, sudah ini, hidup menjadi begitu rumit. Kayaknya dulu nggak serumit itu deh, makan dengan papa mama. Sekarang makan dengan papa mama itu harus janjian. Saya punya waktu berapa menit. Karena nanti cucunya mau sekolah, mau apa, mau ini, mau itu. Dan tanpa sadar, itu mengubah kita juga yang sudah tinggi usianya, menjadi pribadi yang rumit juga. Kalau yang sudah tinggi usianya biasanya rumitnya karena proses fisik yang semakin menurun, ya toh? Kita menjadi rumit karena sendi-sendi mulai kaku untuk digerakkan.
pikiran tidak selancar dulu lagi, proses mengingat, mencerna, meneliti. Jadi kadang-kadang kita jadi nggak menikmati masa tua dengan baik. Kita kadang-kadang mengeluh dengan banyak hal dan itu membuat hidup kita complicated, membuat hidup kita itu jadi rumit banget. Makanya pada sesi sore ini, untuk renungan singkat ini, Romo ingin mengajak Anda be simple seperti Bunda Maria. Jadilah sederhana, jadilah sahaja seperti Bunda Maria. Kesederhanaannya begitu inspiratif. Kadang-kadang, untuk banyak hal dalam hidup, kita tidak perlu banyak pikir. Kadang-kadang, untuk hal baik yang harus kita buat, kita tidak perlu banyak analisa. Maka coba Anda pikirkan, semboyan sepatu Nike, just do it itu ya. Sepatu-sepatu Nike itu semboyannya sama di mana-mana. Just do it. Lakukan saja. Jadi kalau kita punya niat baik untuk mengembangkan hidup, lakukan saja. Perkara nanti salah, nanti keliru, ya bisa jadi. Tapi kalau suara hati kita dengan jernih menuntun kita pada damai sejahtera, Anda merasa damai dengan keputusan Anda merasa sukacita dengan jalan yang akan Anda ambil, do it. Jangan terlalu banyak analisa. Nanti kita itu seperti orang-orang muda itu, jadi sering overthinking. Sering berpikir yang berlebihan yang tidak perlu, sampai menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran. Maka saya harap Anda punya kapasitas untuk meniru Ibu Maria. Kita sama-sama berjuang, terutama dalam devosi kepada kerahiman ilahi. Salah satunya kan Anda harus melakukan tindakan-tindakan belas kasih, bukan? Salah satu dari pilar ABC itu. Jadi, kalau Anda dipanggil untuk melakukan tindakan belas kasih, jangan banyak berpikir. Jangan menjadi rumit. Do it. Seperti Bunda Maria. Ya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika kita mulai aktivasi pertimbangan-pertimbangan, nanti Anda akan bingung sendiri. Kalau Anda yakin itu baik, minta tuntunan Roh Kudus. Supaya yang Anda pilih adalah yang terbaik. Maka dengan demikian kita bisa yakin bahwa keputusan yang saya ambil secara instan ini adalah keputusan yang baik. Gitu ya. Jadi belajar seperti Bunda Maria. Bunda Maria kan tidak berpikir terlalu banyak ketika menerima kabar malaikat itu. Dia yakin bahwa yang tampil di depan dia ini adalah seorang malaikat dan dia bertanya, dia menggunakan rasionya, dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum menikah? Dan itu pertanyaan yang tulus. Itu lahir dari kesederhanaannya. Maka ayo kita belajar dari ibu kita. Semoga Anda dan saya pelan-pelan diubah. Ketika Anda dipanggil untuk melakukan tindakan belas kasih, jangan banyak pikir. Tuhan memberkati. Jadilah seperti Bunda Maria. Amin. Makasih Romo. Sama-sama. Dilanjut dengan ini soal penentu yang diberikan Bapak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh berjumpa di ruang digital ini. Kami mohon berkat-Mu agar setiap kali kami dipanggil untuk melakukan tindakan belas kasih, pertama-tama kami menggunakan hati kami. Maka bentuklah hati kami supaya kami betul-betul bisa merasakan tuntunan kerahiman-Mu. Agar kami betul tahu caranya yang paling pas, paling baik untuk menolong. Dan semoga kami tidak banyak takut, kami tidak banyak khawatir, karena ketakutan membunuh cinta kasih. Maka kami mohon semoga cinta kasih dari salib menguatkan hati kami untuk terus menebar kebaikan kepada sesama.
Berkatilah orang-orang ini, umatmu, anak-anakmu, berkati mereka dengan kesehatan dan sukacita dalam hidupnya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama Anda semua, keluarga, orang-orang yang Anda doakan, diberkati dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih. Bye.